Pemirsa Intens Investigasi, berbicara tentang cinta sejati. Cinta sepertinya memang tak pernah salah memilih pelabuhan hati terakhirnya. Setelah sekian lama menjadi tanda tanya besar dan publik dipaksa untuk menebak-nebak tentang status kedekatan mereka melalui deretan kode di media sosial. Beberapa waktu belakangan ini, Sarwendah dan Gio akhirnya luluh dan mengakui kabar kedekatan mereka. Kedekatan ini bahkan sudah berjalan cukup lama. Menurut Sarwendah, kedekatan mereka berlangsung kurang lebih sejak tanggal 1 Mei 2025 lalu. Sosok Giorgio Antonio sukses meluluhkan hati Sarwendah. Lantas, saat ditemui tim Intens Investigasi secara eksklusif kemarin, seperti apa cara keduanya untuk tetap tutup mulut walaupun sebenarnya mereka telah jadian? Apakah menurut Sarwendah, Gio bukan hanya sekedar kekasih, tetapi Gio adalah kepingan puzzle yang hilang? Karena Gio tak hanya mencintai Sarwendah, tetapi Gio juga merangkul erat ketiga buah hatinya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, setelah lama membuat banyak netizen bertanya-tanya, Sarwendah akhirnya memberikan jawaban yang paling dinanti. Ditemui secara eksklusif oleh tim Intens Investigasi, dengan wajah yang berseri-seri, Sarwendah akhirnya mengakui bahwa dirinya kini telah resmi menjalin asmara dengan Giorgio Antonio. Tak ada lagi sembunyi-sembunyi, kini pasangan Sargios itu siap melangkah terang-terangan di bawah sorotan lampu publik. Sarwendah sempat mengenang momen manis di tanggal 1 Mei 2025 silam. Saat itu Gio pertama kali memberanikan diri, bertukar nomor telepon dan mengirimkan pesan pertamanya kepada Sarwendah. Momen itulah yang ia jadikan waktu yang tepat jika ditanya tentang kapan ia dan Gio mulai memadu kasih. Dan kini, Sarwendah pun merasakan sesuatu yang berbeda. Ia yang dulu terbiasa mandiri, kini ia merasakan hadirnya sosok yang bisa menjadi partner. Bukan hanya pasangan, tetapi juga rekan kerja dan tempat berbagi. Sebenarnya itu ditodong ya, kita juga nggak ada persiapan, kaget ditanya kayak gitu, cuman ya udahlah gitu loh. Maksudnya ya emang pas lagi lunch juga bareng sama para Sargios gitu, happy lah. Apapun yang baik ya didoain yang baik ya, kita bersyukur, seneng gitu. Jadi semoga semua jalannya juga baik. 1 Mei itu pertama kali dia ngechat aku gitu. Pertama kali kita tukeran nomor, istilahnya dia ngechat aku gitu. Pendekatannya lumayan lama lah gitu. Maksudnya ya berproses lah gitu. Jadi ya nggak tiba-tiba dan nggak, ya pokoknya ya, apalagi kan aku juga pasti nggak cuma mikirin diri aku sendiri, kan juga mikirin anak-anak gitu. Jadi ya mengambil suatu keputusan juga nggak pure dengan aku doang gitu. Jadi ya kebetulan anak-anak juga cocok, ya aku happy lah. Kebiasaan mandiri. Kebiasaan mandiri, semuanya sendiri. Jadi tiba-tiba ada orang yang ternyata pasangan tuh bisa jadi partner kerja juga ya. Pasangan tuh bisa saling bantu, saling support, jadi happy lah. Masih soal kisah asmara Sarwendah dan Giorgio Antonio, Sarwendah juga sempat mengungkapkan rasa nyamannya bersama Giorgio. Menurutnya, Gio bukan hanya dekat dengannya, tetapi juga dengan anak-anak dan keluarganya. Meski datang dari latar berbeda, keduanya berusaha saling menyesuaikan. Gio yang awalnya sangat private pun perlahan mulai belajar menghadapi dunia publik. Sementara dirinya pun mulai belajar menjaga ruang privat dalam kehidupannya. Nyamannya karena dia tidak hanya dekat cuman sama aku doang, tapi sama anak-anak aku, sama keluarga aku juga. Dan dia juga orangnya family man kan, jadi dia juga dekat sama keluarganya dia gitu. Jadi aku ngerasa ya sama tipikalnya gitu, sama-sama dekat sama keluarga. Terus dia juga orangnya care gitu, jadi ya happy lah. Ya lumayan sama-sama bisa mengimbangi sih. Jadi ya dia bisa mengikuti, apalagi kan dia orangnya private banget tadinya sebenarnya gitu. Dia juga mengerti ketika
dekat sama aku, ya privacy akan sedikit menghilang. Dan aku juga jadi kayak belajar mengimbangi dia juga. Jadi ada beberapa yang mungkin yang kita perlu privacy, ya kita belajar gimana caranya di dunia public figure ini, gimana caranya supaya ada privacy. Aku juga bingung. Dan yang cukup unik dari hubungan mereka adalah perbedaan usia yang tak luput dari perhatian. Giorgio lebih muda 4 tahun dari Sarwendah. Namun bagi Sarwendah, perbedaan itu bukanlah masalah. Menurutnya, dalam kepercayaan Tionghoa, jarak usia 4 tahun justru dianggap membawa kecocokan. Buat Chinese itu kalau pasangan itu bagus beda 4-8 katanya sesuai kaki meja. Kalau yang Ciong gitu katanya 3 sama 6 gitu katanya. Jadi ya kita dengarkan apa yang baik saja gitu, apa yang didoakan orang baik kita berterima kasih gitu. Bang Brono juga enggak sih beda 4 tahun, tapi kalau misalnya menurut apa Chinese apa itu 4 tahun sih bagus gitu. Jadi ya doain yang terbaik aja lah semuanya. Dalam setiap hubungan, tentu Sarwendah pun tak menampik kalau dirinya dan Gio pernah berselisih paham. Namun, selama ini semua masalah bisa dibicarakan baik-baik. Saat ditanya mengenai sosok Gio, Sarwendah menggambarkannya sebagai sosok yang tegas, detail, perfeksionis, dan family man. Dan yang terpenting, Gio sejak awal sudah diterima baik oleh anak-anaknya. So far anak-anak sangat berhubungan sangat baik sama dia. Ya selisih pendapat adalah gitu. Ya namanya orang juga pasti ada selisih pendapat. Cuman nggak ada yang berantem kayak gimana sih gitu. Cuman semuanya emang tipikalnya bisa diomongin baik-baik semuanya. Orangnya tegas gitu. Terus dia orangnya detail juga. Ya dan orangnya lumayan perfeksionis juga. Terus care, family man gitu, jadi dia deket banget juga sama keluarganya, terus care juga sama sekitar. Kisah asmara Sarwendah dan Gio kini sudah resmi terbuka di hadapan publik. Namun, benarkah di balik kebahagiaan itu tersimpan rencana manis yang sudah mereka siapkan bersama? Benarkah Imlek tahun ini akan terasa berbeda bagi Sarwendah? Pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, mundur sedikit ke Desember 2025 lalu saat Sarwendah merayakan tahun baru di kediamannya. Rumah yang biasanya sepi dari aktivitas tersebut saat itu terlihat ramai karena Sarwendah menggelar acara makan bersama keluarga dan teman-teman anaknya. Pesta perayaan tahun baru di rumah Sarwendah terlihat sederhana, tetapi jamuan makan yang disediakan Sarwendah justru terlihat serba mewah. Beginilah serunya perayaan malam tahun baru Sarwendah saat ditemui tim Intens Investigasi secara eksklusif. Emang rencananya di Jakarta aja, karena kalau lagi high season kan ramai banget gitu. Jadi ya maunya santai, ngumpul sama orang-orang terdekat di rumah. Terus kayak ada temennya yang pada mau staycation, jadi mereka bisa sleep over gitu di rumah. Kemarin baru kita pulang dari staycation di hotel. Habis itu emang rencana tahun baruannya di rumah aja. Selesai tahun baruan baru kita staycation lagi di hotel. Tapi ya sekitar Jakarta aja. Bakar-bakar apa ya, steak gitu, seafood,
terus marshmallow, ada bakso gitu. So, aku belum makan baksonya, aku baru makan steaknya doang sama marshmallow gitu, sama ada cheese platter gitulah. Emang kembang api itu cuma dimainin pada saat tiap tahun baru, kan biasanya ada kayak fireworks gitu kan, lagi keadaan juga sedang tidak baik-baik aja semuanya gitu. Jadi ya biar anak-anak ngerti juga, tapi mereka emang suka kembang api, jadi ya mereka main kembang api yang kecil aja di rumah gitu. Karena emang main kembang api itu mereka cuma lakukan setahun sekali pada saat tahun baru aja. Di momen lain, Sarwendah juga sempat menceritakan tentang perayaan Imlek yang kebetulan jatuh di tanggal 17 Februari 2026. Perayaan Imlek tahun ini kemungkinan akan dirayakan Sarwendah di Jakarta bersama dengan anak-anaknya dan merencanakan liburan dengan kedua putrinya. Tetapi, dengan semakin terbukanya hubungan mereka saat ini, akankah membuat kemungkinan merayakan Imlek bersama menjadi lebih mudah? Rencana Imlek di Jakarta aja. Nggak ada liburan ke... Oh, ntar emang mau liburan sama anak-anak. Oke, bye-bye. Di momen lain, atau tepatnya pada Jumat 30 Januari 2026 kemarin, Sarwendah terlihat mendatangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan polisi sebagai saksi atas laporan dari sang mantan suami Ruben Onsu terkait dugaan pencemaran nama baik terhadap anak mereka. Seperti apa keterangan yang disampaikan Sarwendah? Benarkah di momen tersebut Sarwendah pun tak akan main-main supaya menjadi efek jera bagi pelaku? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, di momen lain, tepatnya pada Jumat 30 Januari 2026 kemarin, Sarwendah mendatangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan polisi sebagai saksi atas laporan dari sang mantan suami Ruben Onsu terkait dugaan pencemaran nama baik terhadap anak mereka. Didampingi kuasa hukumnya Chris Samsibu, Sarwendah hadir untuk memberikan keterangan kepada penyidik terkait akun media sosial yang sempat viral dan diduga melakukan fitnah terhadap dirinya serta sang buah hati, Thalia. Menurut kuasa hukumnya, dalam pemeriksaan tersebut, Sarwendah telah menjawab kurang lebih 16 pertanyaan serta menyerahkan sejumlah bukti yang dinilai cukup akurat untuk membantu proses penyelidikan. Kita serahkan bukti-bukti bahwa memang anak itu adalah memang anak dari klien kami, ya. Kan di sana kan mereka memfitnah, ya, akun itu memfitnah bukan anak klien kami segala macam, ya. Kami juga nggak paham, ya, klien kami juga bingung. Klien kami itu seperti ada pihak yang tidak suka terus-menerus gitu, ya. Jadi kami pelan-pelan kita akan hadapi juga sampai memang kami akan tahu siapa sih pelaku sebenarnya nanti, ya. Ya, tapi yang pasti kita jelaskan semua buktinya bahwa apa yang disampaikan di akun TikTok Vinaran itu tidak benar sama sekali, ya, dan ini menjadi pelajaran buat yang lain juga. Jangan asal bicara dan jangan melakukan fitnah-fitnah, ya. Tak hanya itu, Sarwendah juga menyebut bahwa serangan dari akun-akun yang menghujatnya sudah mulai berkurang setelah melakukan langkah hukum. Sarwendah juga menegaskan besar harapannya agar pelaku di balik akun tersebut dapat segera ditemukan dan tidak ada lagi pihak-pihak menyebarkan hoaks atau fitnah melalui media sosial, terlebih jika fitnah itu menyangkut anak-anak. Enggak, kebetulan enggak, kenal enggak, tahu enggak, siapapun ada kehadiran orang itu, manusia itu enggak tahu. Ketemu mungkin? Enggak pernah juga, kan enggak pernah. Jadi enggak tahu sebenarnya. Sementara saya menjadi saksi. Ya, saksi korban, ya, yang mana memang nanti itu coba didiskusikan dengan pelapor. Tapi kalaupun memang ditanya, klien kami pernah bilang bahwa untuk berikan efek jerah, ya kami tidak akan semudah itu untuk memaafkan. Kita harus lihat tindakan nyatanya juga, ya kan. Jangan dibilang memaafkan lalu mengulangi lagi, kan kita nggak tahu, ya. Tapi yang pasti ini biar ada efek jerah, ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini.
Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.